Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas soal kebidanan persalinan. Sudah masuk part yang ketiga. Seperti biasa, aku akan membahas 3-4 soal. Langsung saja, mari kita bahas soal yang pertama. Nyonya B, umur 25 tahun, hamil 38 minggu, datang ke puskesmas. Saat ini sedang dalam proses persalinan kala 2. Nah, kala 2 ini dimulai ketika pembukaan lengkap sampai yang A, lahirnya bayi, B, pemotongan tali pusat, C, pemberian injeksi vitamin K, atau D, lahirnya plasenta. Nah, ini ada di APN 60 langkah ya teman-teman. Batasan kala 2 itu dari pembukaan lengkap sampai apa? Bisa kalian pause dulu untuk jawab pertanyaan nomor 1. Langsung kita bahas jawabannya yang B, pemotongan tali pusat. Jadi kala 2 dimulai ketika pembukaan lengkap sampai pemotongan tali pusat. Sedangkan untuk waktu kala 2 pada primigravida ini 2 jam, kalau pada multigravida 1 jam. Nah, ini sesuai dengan pantograf ya teman-teman. Ini sampai ke memegang tali pusat dengan satu tangan, melindungi bayi dari gunting dan memotong tali pusat di antara kedua klem tersebut. Kalau yang penanganan bayi baru lahir yaitu dari oksitosin sampai PTT, ini sudah masuk ke kala 3. Nah, untuk waktunya kala 2 itu kan dari primigravida itu 2 jam, itu maksudnya ada waktu kita memimpin ibu untuk meneran. Nah, kalau sudah lebih dari 2 jam, sebaiknya langsung dilakukan rujukan. Sedangkan kalau pada multigravida ini kurang lebih 1 jam ya, berarti lebih cepat 1 jam. Nah, ini pembahasannya. Kala 1 ini dimulai sejak terjadinya kontraksi dan pembukaan sampai pembukaannya lengkap. Kala 1 ini juga dibagi jadi beberapa fase ya. Jadi fase aktif dan juga fase laten kayak yang sudah kemarin kita bahas. Lanjut, kala 2 ini dimulai dari pembukaan lengkap sampai pemotongan tali pusat. Ini soal yang tadi. Kala 3 dimulai setelah lahirnya bayi dan berakhir dengan lahirnya plasenta dan juga selaput ketuban. Sedangkan kala 4 dimulai setelah lahirnya plasenta dan berakhir 2 jam setelah itu. Soal selanjutnya, berikut ini yang merupakan faktor yang mempengaruhi persalinan adalah A. Power peset passenger psikologis, B. Power peset passenger penolong posisi, atau C. Power peset passenger penolong psikologis posisi, atau D. Power peset passenger penolong. Ini pilihannya ada banyak ya. Bisa kalian pause dulu, kira-kira yang benar yang mana. Kalau power peset passenger menurutku emang udah pasti ya. Tambahannya menurut kalian apa? Kita bahas jawabannya yang C ya, power, peset, passenger, penolong, psikologis, dan juga posisi. Nah, kalau power ini yaitu kekuatan dari ibu dan juga his. Nah, his yang baik itu sekitar 3-5 kali dalam 10 menit, lamanya 30-45 detik. Sedangkan kalau peset ini jalan lahir, baik yang lunak maupun yang keras, kayak porsio dan juga bentuk panggul. Lanjut, passenger ini janin, plasenta, dan juga air ketuban. Posisi janin ini juga sangat berpengaruh. Plasentanya ada di bawah ataupun di atas itu juga pengaruh, dan juga air ketuban. Untuk psikologis, ini psikologis ibu, penolong, dan penolong itu juga penting ya untuk mengetahui kualitas dari penolong persalinan sendiri. Dan yang terakhir adalah posisi. Biasanya posisi yang digunakan adalah dorsal recumbent. Masuk ke soal selanjutnya, Nyonya A, G2P1A0, hamil 38 minggu, datang ke PMB untuk melakukan ANC rutin. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 123/70, nadi 74 kali per menit, DJJ 142 kali per menit, TFU 29 cm. Presentasi bokong. Bidan kemudian menyarankan untuk melakukan persalinan di rumah sakit karena posisi terendah janin tidak normal. Nah, ini presbo ya, udah jelas banget pasti akan dirujuk. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persalinan, yaitu yang A, power, B, peset, C, passenger, atau D, penolong. Ini yang kita bahas tadi. Bisa kalian langsung jawab aja ya.
Oke, jawabannya yang C, passenger. Nah, passenger ini meliputi janin, plasenta, dan juga air ketuban. Sesuai kayak yang di soal ya. Di soal ini presentasinya bokong, jadi masuknya ke faktor persalinan yaitu passenger. Nah, nanti kalau misalnya ada soal dari hasil pemeriksaan atau dari hasil USG ternyata plasenta previa, faktor persalinan yang mempengaruhi itu apa? Berarti sama kayak yang tadi, passenger. Soal nomor yang keempat, Nyonya S, G1, P0A0, hamil 39 minggu, janin hidup tunggal intrauteri, presentasi kepala. Ibu dalam infartu kala 2. Saat kepala bayi lahir, kepala bayi tetap berada di vagina dan tidak melakukan putar paksi luar dan tersangkut di perineum. Perineum ibu tampak kaku dan juga pendek. Apakah tindakan yang perlu dilakukan bidan? Yang A, tetap memimpin menaran. B. Melakukan episiotomi. C. Mendorong fundus uteri. Atau D. Menarik kepala bayi. Nah, ini menurut kalian apa, teman-teman? Soalnya mungkin kurang lengkap ya. Kalau misalnya ada TFU itu kan jadi jelas. Misal kalau TFU-nya besar berarti itu kan distosia bahu. Cuma ini karena nggak ada keterangan TFU-nya seberapa, keterangannya yang ada perineum ibu tampak kaku dan juga pendek. Berarti ini indikasi kita harus melakukan apa? Jawabannya yang B ya, benar sekali, melakukan episiotomi. Nah, ini kan kasusnya kepala bayi tetap berada di vagina dan tidak melakukan putar paksi luar dan tersangkut di bagian perineum. Dan juga ada keterangan perineumnya kaku dan juga pendek. Benar sekali jawabannya, kita harus melakukan episiotomi. Lanjut kita bahas, ini adalah indikasi tindakan episiotomi. Yang pertama, bayi berukuran besar, bisa dilihat dari TFU. Tapi jika panggul ibu luas tidak perlu dilakukan episiotomi. Selanjutnya perineum kaku dan juga pendek. Ini soal yang tadi. Yang ketiga, terdapat jaringan parut pada perineum atau vulva yang memperlambat kemajuan persalinan. Nah, kalau kejadian kayak ini bisa langsung kita lihat saja secara langsung, pasti udah ketahuan itu ada jaringan parut atau tidak. Yang terakhir, persalinan dengan alat bantu seperti vakum forceps atau presbo. Nah, vakum forceps ini tentu jelas penting ya teman-teman, karena akan dimasukkan alat, jadi perlu jalan lahir yang agak sedikit lebih luas. Sedangkan kalau presbo ini di checklist juga ada tindakannya, yaitu kita melakukan episiotomi. Yang terakhir adalah tujuan episiotomi. Tujuannya yang pertama adalah mempercepat proses persalinan dan mencegah terjadinya robekan perineum yang lebih besar dan berantakan, serta mempermudah melakukan tindakan. Nah, ini ada gambar teknik episiotomi. Yang pertama adalah lateralis. Lateralis ini dikerjakan miring ke kanan atau ke kiri di jam 3 atau jam 9. Episiotomi ini sekarang tidak disarankan lagi, karena luka sayatan dapat melebar ke arah di mana terdapat pembuluh darah sehingga menimbulkan banyak perdarahan. Yang kedua ada teknik medialis, ini dikerjakan pada garis tengah. Yang terakhir ada mediolateralis, ini dikerjakan pada garis tengah dan diperluas ke sisi lain. Episiotomi ini juga digunakan dengan posisi 45 derajat. Nah, teknik mediolateralis ini yang sering digunakan di lapangan ya teman-teman. Oke, untuk anestesinya biasanya menggunakan lidokain. Itu lidokainnya terserah, tergantung yang tersedia. Bisa yang 1% atau yang 2%. Kita ulang lagi, teknik episiotomi ada 3. Yang pertama, lateralis, ini di jam 3 atau jam 9, miring kanan atau kiri. Ada medialis, dikerjakan di garis tengah. Dan yang terakhir ada mediolateralis. Ini episiotomi dengan posisi 45 derajat. Sekian pembahasan soal kali ini, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kalau misalnya ada kurang-kurangnya, kalian bisa kasih saran di kolom komentar. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.